Lanjut ke fungsi selanjutnya yaitu save time. Nah, ketika kita melihat raw data, kita harus melakukan perhitungan matematikanya juga. Jadi dengan data visualisasi itu kita tidak harus melakukannya lagi karena data visualisasi itu dapat langsung membuatnya untuk kita. Apalagi tools-tools yang sudah berkembang pada saat ini. Misalnya kita meletakkan nilai-nilai dari performance metric kita dan comparison value. Nah, dan dengan tools itu kita dapat mendapatkan nilai baru yang sudah langsung otomatis dilakukan. Ya, fungsi keempat itu ada tell a story. Nah, visualisasi data itu berfungsi untuk menceritakan sebuah cerita. Dengan data visualisasi yang baik dan benar, kamu akan menceritakan bisnis story kamu dengan kata-kata yang cukup minimal. Okay. Dan fungsi selanjutnya yaitu data visualisasi untuk mengidentifikasi relationship. Nah, pada data visualisasi, kita dimungkinkan untuk melihat tren dan track KPI kita sehingga keputusan yang dibuat dapat di-backup dengan data yang ada. Dan fungsi terakhir itu compare performance. Penggunaan dari data visualisasi yang baik dan benar dapat menghilangkan keraguan kita. Perbandingan akan semakin jelas sehingga kita mendapatkan keuntungan ketika mengambil keputusan. Nah, lalu apa sih fungsinya data visualisasi untuk data scientist? Nah, ada 5 fungsinya yang utama. Yang pertama yaitu data checking dan cleaning. Data checking dan cleaning sendiri pada data scientist sangat diperlukan karena data scientist itu memerlukan data yang sudah bersih. Nah, dengan adanya data visualisasi kita bisa menghilangkan error-error pada data, yaitu di mana di dalamnya You are currently the only person in this conference. tes. Tes. Okay. Kita lanjutin. Di sini kita ada fungsi selanjutnya yaitu data distribution bagi data scientist. Data visualisasi dapat membantu kita untuk melihat distribusi dari data kita, melihat kecenderungan data, center data, mean, median, modus, dan mengerti outliers dari data kita. Seperti contohnya menggunakan box plot yang akan saya jelaskan nantinya. Lalu fungsi yang ketiga itu ada model assumption. Nah, misalnya kita mengasumsi model kita itu memakai linear regression atau model-model lainnya. Nah, kita kan hanya mengasumsi saja, bisa saja model tersebut tidak dapat digunakan. Nah, dengan adanya data visualisasi, kita dapat menggunakan model yang terbaik untuk data kita. Nah, lalu fungsi selanjutnya itu yaitu Human in Loop Analytics. Nah, data scientist itu biasanya menggunakan Human in Loop Analytics untuk mendapatkan look dan feel dari data kita. Nah, ide dari data visualisasi itu yaitu mendapatkan better understanding dari data. Maaf ya teman-teman ya, platformnya sedang error sepertinya. Oke, untuk fungsi yang terakhir itu ada dimensional reduction. Ketika kita mengerjakan dataset dengan beberapa variabel lainnya atau banyak variabel, maka itu akan sangat sulit untuk divisualisasikan seperti n dataset dimension pada suatu space gitu. Nah, jadi dengan menggunakan principal component analysis atau dimensional reduction, kita dapat mengurangi dimensi yang ada sehingga kita bisa memvisualisasikan pada space 2D. Nah, lalu kita bisa lihat di sini contohnya. Banyak sekali data scientist pada saat ini sangat mengabaikan grafik-grafik dan hanya fokus pada perhitungan numerik. Nah, padahal itu semua bisa menyesatkan pada suatu percobaan gitu.
Nah, untuk mengerti lebih lanjut kenapa kita perlu data visualisasi, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini adalah Anscombe data quartet. Nah, kita punya X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, X4, Y4. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, data-data tersebut angkanya memiliki angka yang beda-beda. Nah, tetapi kalau kita hitung minnya dan korelasinya, angkanya sama. X1 dan X2 itu minnya sama 999. Nah, sama juga dengan Y-nya. Nah, tetapi jika kita visualisasikan data ini ke jadi suatu bentuk grafik, nah dapat langsung terlihat perbedaan jelas antara keempat data tersebut. Nah, yang X1 Y1 dapat kita lihat langsung linear ke atas dan X2 Y2 itu sudah berbelok datanya. Walaupun angka-angkanya berbeda, tetapi kalau kita hitung minnya dan korelasinya itu sama, walaupun divisualisasikan dia berbeda, kita harus memvisualisasikannya lebih lanjut agar kita tahu apa yang terjadi pada data kita dan gimana bentuk data kita. Nah, ada 5 tipe visualisasi data. Yang pertama itu tipe temporal. Tipe ini biasanya cocok untuk menunjukkan hasil dari rangkaian data yang berbentuk linear atau satu dimensi saja. Ciri utama dari visualisasi ini berupa garis yang bermula dan berakhir di titik tertentu. Garis tersebut dapat berdiri sendiri ataupun bersinggungan garis lainnya. Contoh-contoh temporal itu ada beberapa. Di sini saya ngambil contoh line graph, stack area chart, bar chart, Gantt chart, heat map, stream graph, dan polar area diagram. Nah, di sini contohnya line chart yang kita ambil di sini adalah suatu wildlife population dengan bears, dolphin, dan whales. Ini merupakan contoh dari line chart. Habis itu tipe data kedua yaitu hierarki. Tipe data ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara suatu kelompok terhadap kelompok lain yang besar. Visualisasi seperti ini cocok untuk menunjukkan kemunculannya data-data baru yang berasal dari suatu penyebab. Nah, misalnya dapat kita lihat di sini, kita mau lihat yang terakhir ini, female, dibagi lagi di SL, fiber optic, dan no. Oke, kita lanjutkan. Terus, jadi tipe data hierarki itu kita bisa lihat asal-usulnya seperti ini, female dibagi di SL, fiber optic, dan no. Lalu dibagi lagi bank transfer, credit card, electronic check, dan mail check. Lalu untuk selanjutnya ada tipe data visualisasi network, yaitu pada dasarnya sekumpulan data atau dataset yang bisa saling berpengaruh satu sama lain. Oleh karena itu, penggunaan network pada data visualisasi adalah mempermudah hubungan antara dataset tersebut. Salah contoh paling sering yang digunakan yaitu word cloud. Nah, misalnya kita nge-scraping data Twitter dengan hashtag tertentu. Nah, setelah itu kita buat dalam word cloud. Nah, kata yang paling besar atau yang paling mencolok itu merupakan kata-kata yang paling sering muncul. Nah, seperti pada contoh kita kali ini yaitu data kind. Itu merupakan yang paling sering muncul. Nah, lalu ada juga tipe data multidimensional. Tipe data ini berarti cocok untuk memvisualisasikan data yang banyak dimensinya atau variabelnya. Karena banyak dataset yang ditampilkan, biasanya visualisasi ini akan lebih menarik dan mencolok agar lebih mudah dipahami. Salah satu contohnya itu histogram, pie chart, dan stack bar. Dapat kita lihat di sini contoh dari stack bar. Nah, ada tipe data yang terakhir itu yaitu geospasial. Tipe data ini mempresentasikan wujud nyata dari suatu benda atau ruang yang memiliki data untuk ditampilkan. Pada umumnya, visualisasi geospasial sering sekali digunakan untuk menunjukkan penetrasi penjualan di suatu daerah, peta pertumbuhan bisnis, hingga menunjukkan flow pada suatu UX. Contoh visualisasi yang paling sering digunakan yaitu heat map dan kartogram.
Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kita apa aja tipe-tipe data, tipe-tipe chart, kita harus tahu bagaimana cara kita memilih chart yang baik dan benar. Nah, pertama kita harus tahu apa cerita yang ingin kita sampaikan. Nah, kita harus tahu kepada siapa kita ingin sampaikan ini dan mengapa data ini dikumpulkan dan bagaimana caranya. Apakah data yang kita kumpulkan itu untuk mencari tren, atau untuk mengkomparasi, atau untuk menunjukkan distribusi, atau juga data tersebut digunakan untuk melihat relationship antara data. Nah, jika kita mengerti asal-usul dari data kita, kita dapat lebih baik untuk memilih chart yang akan digunakan. Yang kedua, untuk siapa data ini akan ditampilkan. Ketika kita sudah mengetahui asal-usul dari data kita, selanjutnya kita harus tahu untuk siapa data ini ditampilkan. Nah, jika kamu menganalisa stock market dan kamu akan mempresentasikannya kepada businessman, maka kamu harus menggunakan chart yang berbeda daripada jika kamu mempresentasikannya kepada teman kamu yang baru mulai di stock market. Nah, yang ketiga, kita harus mengetahui seberapa besar data kamu. Seberapa besar data akan sangat mempengaruhi tipe data chart yang kamu gunakan. Beberapa chart itu tidak cocok untuk menggunakan dataset yang besar. Seperti contohnya, pie chart itu hanya bekerja dengan baik jika kita menggunakan small number of dataset atau dataset dengan angka-angka yang kecil. Nah, yang selanjutnya kita ada tipe data yang kamu miliki. Kamu harus tahu tipe data yang kamu miliki. Ada beberapa tipe data, contohnya discrete, data kontinu, data kualitatif, dan data kategorikal. Nah, dengan mengetahui tipe data yang kita miliki, kita bisa menghilangkan beberapa pilihan cara yang tidak bisa kita pakai. Nah, misalnya jika kita memiliki data kontinu, maka bar chart bukanlah pilihan yang bagus, maka kita harus menggunakan line chart. Dan jika kita memiliki kategorikal data, maka kita harus menggunakan line chart daripada kita harus menggunakan bar chart daripada kita menggunakan line chart. Nah, yang step kelima itu hubungan apa saja yang dimiliki data. Nah, pertama yang terakhir itu kita harus tahu data-data kita ini di order itu atau diurutkan berdasarkan faktor apa? Faktor waktu, ukuran, atau tipe. Apakah dia mempresentasikan ranking base dari beberapa variabel atau korelasinya? Apakah data kamu itu time series dan berubah waktu ke waktu, apakah itu distribusi. Nah, dengan mengetahui relationship di data kita itu, kita dapat dengan lebih baik memilih chart yang akan kita gunakan. Nah, ada beberapa chart yang paling sering digunakan. Untuk disclaimer-nya, ini adalah chart-chart yang paling aku sering gunakan sendiri secara pribadi. Nah, yaitu ada bar chart, line chart, scatter plot, box plot, dan histogram plot. Nah, yang pertama itu bar chart. Kapan kita gunakan bar chart? Ketika kita mau membandingkan bagian dari dataset atau menyoroti kategori yang berbeda atau menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Nah, jangan gunakan bar chart ketika kamu memiliki banyak kategori. Dan bar chart itu tidak disarankan memiliki lebih dari 10 bars. Yang dimaksud bars itu adalah yang ini, yang hijau. Di sini kita lihat contohnya worldwide number of electric cars. Jadi dia setiap tahun untuk menunjukkan perbandingan dari angka-angkanya. Lalu yang kedua itu ada line chart. Line chart itu digunakan ketika kamu memiliki kumpulan data kontinu yang berubah seiring waktu. Nah, line chart ini juga bisa digunakan sebagai opsional jika data kamu terlalu besar untuk bar chart. Nah, line chart itu biasanya digunakan untuk memvisualisasikan tren. Nah, dan jangan gunakan line chart jika kamu menggunakan dataset yang kecil. Nah, misalnya contohnya bisa kita lihat di sini trend of sales of the most popular products. Jadi dari tahun 1986 sampai 2009 ada 3 produk kita dapat lihat trennya dari sepanjang tahun. Nah, yang ketiga itu ada scatter plot. Scatter plot itu digunakan jika kita ingin menunjukkan korelasi atau pengelompokan data pada dataset yang besar. Nah, kita harus menggunakan scatter plot jika dataset kita memiliki data yang saling berpasangan. Sama jika urutan nilai pada dataset itu tidak penting.
Nah, kita harus menghindari scatter plot jika dataset yang kita miliki kecil dan data tidak berkorelasi. Nah, data berkorelasi itu maksudnya seperti ini. Misalnya ini contohnya BMI, yaitu ada height-nya, ada weight-nya. Nah, makin besar weight-nya, pasti weight makin besar height-nya, maka weight-nya juga makin besar. Nah, data tersebut pasti berkorelasi gitu kan. Untuk yang selanjutnya itu ada box plot. Nah, kita gunakan box plot itu ketika kita ingin menampilkan distribusi data, menampilkan center data, penyebaran data, dan bentuk dari data. Dan kita juga biasanya menggunakan box plot untuk melihat adanya outlier pada data. Kita tidak boleh menggunakan box plot jika visualisasi kita masih simple, dan jika kita ingin melihat terlalu detail dari data kita, seperti humps or peak pada violin plot. Di sini contohnya itu ada temperatur dari beberapa negara. Nah, dapat kita lihat di sini bagian tengah yang dari box plot ini merupakan median, bagian atas itu kuartil 3, bagian bawah itu kuartil 1. Dan penyebaran data itu dapat kita lihat di sini. Nah, lalu yang terakhir itu ada histogram plot. Histogram plot itu digunakan ketika data kita berupa numerik. Nah, dan kita juga bisa menggunakan histogram plot ketika kita ingin melihat distribusi data. Jangan gunakan histogram plot memiliki sisi negatif, yaitu sangat bergantung pada banyaknya bins atau variabel maksimum dan minimum. Histogram juga tidak memungkinkan untuk membedakan variabel kontinu dan variabel discrete. Nah, contohnya kita lihat di sini ada salary atau salary atau gaji dari employees. Nah, jadi kita bisa lihat penyebarannya banyak sekali atau kurang lebih 550 jatuh kepada 40.000 sampai 50.000 dolar gitu. Nah, untuk teman-teman bisa lihat sendiri nantinya, ini adalah sebuah graf yang lebih memudahkan teman-teman kalau misalnya teman-teman tuh mau lihat apa chart yang paling cocok digunakan. Nah, tinggal lihat jika teman-teman ingin menggunakan relationship bar, tinggal cari apakah 2 variabel atau 3 variabel. Kalau 2 variabel gunakan scatter plot dan gitu. Nah, lalu bagaimana cara kita itu untuk meningkatkan data visualisasi kita menjadi lebih baik? Nah, ketika kita memvisualisasikan data, kita harus melihat input dari orang-orang yang akan menggunakannya. Nah, dan akan di-develop terus-menerus. Nah, memang kita pasti tidak akan benar pada ketika pertama kali kita memvisualisasikan data. Pastikan kita banyak berlatih, menanyakan feedback, dan mengetahui apa yang bekerja untuk kita dan apa yang perlu improvement. Data visualisasi itu seperti suatu skill, dan seperti skill-skill pada umumnya, itu harus dilatih terus-menerus. Nah, kalau dari aku sih, menurutku kita itu harus have fun dengan data visualisasi. Kayak kita coba-coba aja dan latihan. Nah, jika kita mau coba-coba juga bisa dengan yang kita sukai. Misalnya football club kita, stock market, ataupun favorit film kita. Nah, lalu untuk visualisasi data tersebut ada 5 tools yang paling umum digunakan. Yaitu dari paling kiri itu ada Tableau yang bawa Microsoft Power Business Intelligence, Google Data Studio, Excel, dan Python. Nah, Tableau sendiri merupakan lead dari data visualisasi, merupakan nomor 1 pada saat ini. Nah, Tableau itu data visualisasi tools yang dapat menciptakan interaktif graphs atau chart dan dapat dikonekkan ke different data source. Jadi itu akan sangat mudah. Kalau Microsoft Power Business Intelligence juga sama, kurang lebih sama. Microsoft sendiri mengatakan bahwa 200 lebih perusahaan sudah menggunakannya. Google Data Studio masih jarang digunakan, tetapi ada beberapa, walaupun tidak begitu signifikan dalam job role ketika kita melamar data scientist. Nah, lalu ada Excel. Excel sendiri bisa digunakan, tetapi tidak untuk data yang kompleks. Sepertinya teman-teman juga sudah pernah menggunakannya, yaitu scatter plot, melihat perbandingan antara data X dan Y-nya. Dan terakhir itu ada Python. Kenapa kita bisa menggunakan Python untuk data visualisasi? Nah, di Python sendiri ada banyak graphing package atau library untuk graph
yang ada gitu. Dan ini dapat membantu kita untuk membuat graf-graf yang sangat interaktif atau sangat bisa di-customize. Nah, yang kedua itu Python itu mempunyai community yang besar sehingga sudah banyak adanya library-library yang bisa membantu kita. Yang ketiga itu Python itu bisa memberikan kita semuanya seperti akurasi ataupun graf-graf yang cantik dengan add-ons yang ada. Nah, untuk library-nya sendiri di sini ada 3 library yang aku ambil yang paling sering umum digunakan, yaitu yang pertama Matplotlib. Nah, key features dari Matplotlib ini sendiri adalah jika kita sudah pernah menggunakan MATLAB, maka akan lebih familiar gitu dengan Matplotlib. Nah, Matplotlib ini sudah ada sejak lama juga, jadi sudah memiliki large user base, jadi kita nggak susah kalau mau cari info tentang Matplotlib. Nah, pros dari Matplotlib sendiri, Matplotlib itu sangat mudah dimengerti untuk beginners. Nah, kalau untuk teman-teman yang masih beginners, aku rekomen ini sebagai salah satu alat visualisasi yang bisa digunakan. Library-nya juga bisa mengontrol beberapa aspek dari image seperti color, image size, dan lain-lain. Nah, tapi ada juga beberapa cons dari Matplotlib. Matplotlib itu memang bisa untuk membuat graf, tetapi dia tidak bisa ideal gitu untuk tipe data yang ada hubungan dengan waktu karena dia memerlukan import dari helper class lainnya. Nah, dan ini sangat sangat bergantung kepada library NumPy. Nah, lalu yang kedua itu ada library Seaborn. Seaborn sendiri mirip dengan Matplotlib, tetapi dia lebih cantik atau lebih bagus tampilannya dengan hanya line yang lebih sedikit. Pros dari Seaborn sendiri bisa memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data tanpa mengkhawatirkan internal detail yang ada. Cons dari Seaborn sendiri, Seaborn itu tidak di-include di Python, jadi kamu harus menginstal Seaborn-nya sendiri. Lalu Seaborn juga memiliki customize yang limited dan tidak memiliki batasan customize. Nah, kadang banyak user itu menggunakan Matplotlib dengan Seaborn agar mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, lalu yang ketiga itu adalah Plotly. Nah, untuk library yang terakhir tuh ada Plotly. Nah, library ini yang paling sering aku gunakan atau paling aku suka karena Plotly ini simpelnya itu bisa dibilang dia interaktif dan bisa menampilkan apapun kurang lebih bisa dibilang gitu. Nah, Plotly ini sendiri hebatnya bisa dia menampilkan gambar kita dengan tanpa menampilkan kode-kode di belakangnya gitu. Nah, 3D juga bisa ditampilkan dengan mudah dengan Plotly. Nah, pros dari memakai Plotly sendiri memungkinkan kita untuk menghover. Jadi kita ketika menghovernya seperti contoh ini, kita langsung bisa melihat data kita. Nah, jadi kita misalnya menemukan data outliers, kita tinggal hover, jadi kita tinggal tahu apakah itu benar-benar outliers ataukah ada kesalahan lainnya. Nah, Plotly sendiri sangat bagus atau udah cantik menurutku karena ini Plotly merupakan yang baru-baru atau ya versi upgrade-nya bisa dibilang. Nah, cons dari Plotly sendiri adalah Plotly itu memiliki banyak visualisasi tools-nya seperti Chart Studio dan Express. Nah, itu akan sangat sulit untuk kita mengikuti terus perkembangannya. Nah, satu lagi itu Plotly bisa menerima dictionaries, list, dan data frame, tetapi tidak ada cara mudah untuk memasukkannya ke dataset yang sama. Oke, saya lanjut ke data Google Colab-nya. Teman-teman bisa download di sini hanya 1 MB saja, 600 KB. Teman-teman bisa coba langsung sendiri sekalian. Library dan datasetnya sudah disediakan di sana.
di sini aku masukin datasetnya itu ke Drive. Jadi nggak temporary dia. Oke, kalau udah, kalau misalnya mau menggabungkannya, nanti tinggal teman-teman cari file di mana teman-teman simpan datasetnya. Misalnya kalau aku di dataset di webinar gitu, tinggal teman-teman copy path aja, jadi kamu tinggal dipastekan, nanti jadi langsung bisa di read kok. Nah, jadi data visualisasi itu merupakan step kedua yang prepare, explore data, visualize idea, dan cleaning data. Nah, data visualisasi itu merupakan key skill today, sangat penting sekali. Data visualisasi itu berfungsi sebagai menjaga data quality, data exploration, dan data presentation. Nah, data visualisasi itu memungkinkan kita untuk melihat koneksi dan pattern yang ada. Nah, di sini kita coba contohnya import pandas untuk melihat dataset kita, lalu kita tampilkan. Nah, kita sudah melihat tampilannya. Ini di sini ada profit, price in million, square meter, dan city. Aku mau lihat apakah price in millions dan square meternya ada korelasi atau tidak. Oke, maaf ya teman-teman. Jadi di sini setelah kita import pandas, kita read pandasnya sebagai sampel, lalu kita tampilkan. Nah, kita memiliki 4 kolom. Nah, aku mau lihat apakah ada hubungan antara price-nya dengan ukuran dari hotel tersebut. Nah, kita ngambil yang square meter dan price in million saja. Jadi kita masukkan ke dalam sampel 1. Ini teman-teman tinggal run aja. Udah aku kasih tadi folder collab-nya. Nah, jadi kita dapat di sini. Nah, kalau kita lihat tabel ini saja, kita kan nggak bisa menyimpulkan apa sih yang terjadi pada data kita. Kayak mana sih korelasinya dan apakah trennya kayak mana gitu. Nah, tapi kalau kita visualisasikan, nah kita coba di sini. Nah, di sini kita pakai Matplotlib atau library pertama aku jelasin. Tinggal import Matplotlib. Lalu kita buat scatter untuk melihat tren yang ada. Di sini kita tinggal tambahkan sampel 1. Sumbu X-nya itu kita isi dengan square meter. Dan sumbu Y-nya itu kita isi dengan ini, kita copy aja price. Nah, langsung kita lihat di sini kan sangat berbeda dengan data-data teks yang sudah kita miliki. Dapat kita lihat di sini kalau square meternya makin tinggi, maka price-nya makin naik. Nah, setelah dengan data visualisasi, kita dapat mengambil informasi lebih cepat dan mendapatkan insight yang lebih bagus, sehingga membuat keputusan yang lebih cepat. Nah, untuk data quality, di sini kita menggunakan data quality untuk melihat BMI. Kita jalankan untuk datanya. Nah, kita memiliki beberapa kolom seperti density, age, weight, height, dan lain-lain. Nah, kita lihat data kita itu memiliki 0 atau 0 pada data. Jadi kita tinggal jalankan aja is NA sendiri untuk melihat apakah dia ada 0 atau tidak. Dan sum sendiri menjumlahkan ada berapa banyak yang 0. Nah, kalau kita jalankan dia 0 berarti tidak ada data yang 0. Gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu kita identify outliers. Dengan mengidentifikasi outliers, kita dapat melihat apa yang terjadi pada data kita. Apakah ada kejanggalan pada data kita? Yang pertama itu kita lihat dulu data
Pertama kita lihat di sini. Oke, nah kalau kita describe data kita yang column weight dapat kita lihat minimumnya 118 dengan max-nya 363, tetapi 75% data kita itu jatuh pada 197. Nah, jadi suatu kejanggalan. Nah, maka coba kita tampilkan data kita tadi. Data. Kita tampilkan dalam bentuk histogram plot. Nah, kalau kita tampilkan di dalam histogram plot, dapat kita lihat data kita benar. Data kita itu 75%-nya itu sampai 75%-nya itu di 197. Nah, tetapi ada kejanggalan kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat data kita itu ada yang 350 dan dia itu sendiri. Nah, maka data ini tidak normal atau ada kejanggalan, sehingga kalau kita pakai data ini terus, maka kita itu akan mengalami prediksi output yang kurang akurat. Nah, coba kita lihat data ini itu apa isinya. Kita tinggal lihat data. Kita lihat weight-nya yang lebih besar daripada 270. Nah, data yang lebih besar itu atau outlier itu kita dapat lihat di sini, dia memiliki tinggi 72 tetapi weight-nya 363. Ini merupakan data outlier yang cukup buruk sehingga mempengaruhi prediksi output kita nantinya. Nah, lalu data eksplorasi. Nah, di sini kita menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu CO2 per kapita. Dia menampilkan emisi dari CO2. Kita akan membuat simple plot, set title, set label, dan adjust axis. Nah, teman-teman langsung run aja. Udah aku buat tadi. Nah, jadi itu ada beberapa country dengan tahunnya sampai tahun 2018. Nah, ini teman-teman jalankan aja karena ini pre-processing data. Aku nggak gitu jelasin karena kita mau visualisasinya. Basically ini jadi membuat country itu berbarengan sehingga data kita tuh year-nya sebagai kolom seperti ini, bukan sebagai satu kolom, bukan beberapa kolom lagi. Nah. Lalu kita coba buat simple plotnya ya. Simple plotnya sendiri di sini kita coba buat pakai library Seaborn. Tinggal kita buat import Seaborn as. Oke, setelah kita import, kita jalankan saja karena ini juga masih pre-processing. Ini mengambil kode ini mengambil yang namanya Indonesia yang dikelompokkan berdasarkan tahun lalu dihitung. Coba kita lihat kode kita itu apa itu sekarang. Nah, kita bisa lihat tahunnya dan CO2 emission-nya. Nah, untuk ditampilkannya, maka kita tinggal memanggil line plot karena kita mau lihat tren. Jadi sns.lineplot. X-nya sama dengan df Indonesia index karena indeksnya yang pertama kita ngambil. Setelah itu y-nya sama dengan df Indonesia CO2 emission, kita copy aja. Oke. Oke. Nah, kita lihat sini, kita langsung melihat trennya yaitu dari tahun 1960 sampai 2020 untuk negara Indonesia. Nah, kan pasti daripada kita cuman melihat dari tabel ini gitu. Nah, kita coba untuk buat title. Kita ambil saja yang di atas masih.
Oh ya, untuk menghilangkan ini, teman-teman tinggal pakai plt.show. Nah, lalu untuk membuat title pada seaborn ini, kita tinggal set dalam kurung title sama dengan CO2 emission. Nah, lalu muncul sebuah title di sini. Semudah itu sih untuk buat title ataupun lain-lainnya di Python. Nah, lalu coba kita mau buat range ya. Kita mau mengambil dari tahun 1980 doang. Nah, kita copy aja. Kita copy. Nah, di setnya ini kita mau buat X limit. Nah, jadi X limit ini kita buat range. Nah, kita mau buat X limit range dari tahun 1980 sampai seterusnya. Nah, kalau sampai seterusnya kita tinggal tulis none. Oke, kita jalankan. Nah, di sini kita lihat dia hanya menampilkan dari tahun 1980 sampai seterusnya, sampai akhir. Oke, nah sekarang kita mau buat perbandingan dia dengan negara lainnya. Misalnya kita di sini ngambil negara Jepang. Pertama kita pre-processing dulu data Jepangnya biar kita dapat. Nah, terus di sini kita tinggal tambahin. Ini kan Indonesia. Kita tinggal tambah yang Jepang. DF Japan di sini. DF Japan. Japan. Nah, langsung kita runkan aja. Nah, di sini langsung kita lihat yang Jepang itu grafiknya yang orange sangat berbeda jauh dengan grafiknya Indonesia. Nah, dari grafik ini kita bisa langsung simpulkan bahwa grafiknya CO2 emisi di Jepang itu lebih tinggi daripada di Indonesia. Nah, sekarang untuk membuat ukuran dari figure ini. Nah, gimana cara mengatur figure ini ya? Kita menggunakan namanya itu fixed size. Pertama kita copy dulu yang dari atas karena yang kita tampilkan sama. Nah, tetapi di atasnya kita tambahkan kode fix, x sama dengan plt.subplots fix size sama dengan 20,6. Nah, langsung grafiknya itu memanjang sebanyak 20 dan tingginya itu sebanyak 6. Nah, kalau grafiknya kayak seperti ini, kita dapat melihat lebih jelas. Nah, sekarang kita coba menampilkan bar plot. Nah, tetap menggunakan codingan yang sama, tetapi di sini kita ganti line menjadi bar plot dan untuk Indonesia. Nah, dapat kita lihat di sini. Oh ya, sebelum itu, misalnya kita tidak memiliki ini kan, kita cuma memiliki data ini. Nah, kita lihat di sini kan angkanya itu sangat berantakan masih kan. Jadi angkanya itu kita ubah menjadi menjadi vertikal dengan kita rotasi 90 derajat. Nah, di sini langsung kita dapatkan ini dia nilai emisi di Indonesia dari tahun 1960. Nah, kita mau nge-range nih, ngambil range dari misalnya tahun 2000. Jadi kita tinggal tambahkan. Kita masih pakai codingan yang sama. Tetapi kita tambahkan di sini log atau ngambilnya itu dari mana gitu. Kita definisikan sebagai
sebagai berikut. Nah, kita tambahkan log. Habis itu di sini log itu kan from sampai to gitu kan. Karena di sini data kita itu dari paling bawah, jadi kita tulis 2000-nya itu di kanan. Nah, sama juga seperti ini di sini kita ambil log di mana datanya itu sampai 2000. Nah, langsung karena kita mulai indeksnya dari 0, maka kalau 2000 itu berarti 1999 yang muncul. Jadi menampilkan dari 1999 sampai 2018. Selanjutnya kita akan menampilkan histogram, plot histogram. Plot histogram kita tampil Indonesia sns.sysplot df Indonesia. Nah, langsung kita lihat penyebaran datanya. Nah, ini kan namanya bins. Kalau misalnya kita mau ngubah bins yang ada, kita tinggal ubah bins sama dengan 7. Binsnya 3. Nah, jadi dia penyebaran datanya itu dikelompokkan hanya menjadi 3. Bins itu otomatis awalnya. Tinggal teman-teman lihat aja mau perlu berapa. Nah, di sini juga ada pie chart. Nah, misalnya kita membuat seri data yaitu 357 dengan kita labelkan masing-masing data 1, data 2, dan data 3. Nah, kita langsung plotkan. Oke, kita dapat nih data 1 itu kan 3 yang ini, yang 5 itu yang ini, dan data 3 itu yang 7 nih. Nah, lalu pie chart sendiri juga bisa kita kustomisasikan untuk melihat perbandingan dari nilai-nilai kita. Nah, di sini kita mau lihat DF Indonesia yang sudah kita buat sebelumnya. Kita mau lihat berapa banyak persen emisi Indonesia itu yang di bawah 1,1. Nah, tadi kita ngambil yang di bawah 1,1, kita hitung, kita plotkan, kita buat warnanya red dan green, kita kasih label yang lebih besar daripada 1, yang lebih kecil daripada 1, dengan title. Lalu kita buat autopacity-nya. Autopacity ini merupakan berapa banyak angka di belakang koma. Lalu kita tampilkan. Nah, di sini di belakang koma yang lebih besar daripada 1,1 itu sebanyak 60%. Seperti itu. Selanjutnya itu ada scatter plot. Scatter plot sendiri untuk melihat perbandingan. Nah, kita ngambil data itu CO2 emission versus GDP atau pendapatan. Nah, di sini saya ngambil datanya juga dari Kaggle. Nah, kita tampilkan datanya, ada nama negara, kodenya, year, annual CO2 emission, dan GDP. Nah, kita hanya perlu cuma 3 kolom, yaitu namanya, annualnya, dan GDP-nya. Nah, kita di sini menggunakan Plotly. Kita coba menggunakan Plotly. Oke, kita sudah mendapatkan 3 kolom tersebut. Nah, lalu kita coba tampilkan itu di Plotly. Plotly itu mudah, semudah yang lainnya, cuman lebih interaktif saja. Untuk Plotly sendiri kita buat codingannya seperti ini. Fix sama dengan kita memakai figure px scatter data sama dengan data, x-nya sama dengan annual ini, dan y-nya sama dengan GDP per kapita. Oh ya, sure. Oh ya, sebelumnya teman-teman ya, teman-teman udah mengerti tentang dokumentasinya. Dokumentasi ini sangat penting sekali. Kita misalnya melihat scatter documentation. Dokumentasi ini memungkinkan teman-teman itu untuk melihat apa saja yang bisa teman-teman buat dan apa yang tidak bisa teman-teman buat. Nah, untuk Plotly Express Scatter itu dia ditentukan. Untuk menentukan data itu kita harus menggunakan data frame sama dengan X dan Y, terus kita bisa menggunakan color dan lain sebagainya. Ini nanti bisa baca sendiri, dan untuk semua visualisasi library-nya ada semua dokumentasinya.
dan beberapa itu beda-beda. Nah, untuk mempercantiknya, kita lihat dulu sebelumnya tampilannya. Nah, kita kan bisa lihat nih. Nah, tampilan data kita nih udah oke. Cuman kita kan nggak perlu nih tampilan yang ini. Dan kita nggak perlu bergrid-grid gitu, nggak perlu yang biru-birunya. Jadi kita harus ngubah. Nah, yang aku suka dari Plotly itu dia bisa interaktif dan bisa banyak yang bisa dikustomisasi. Kita tinggal panggil fix update layout plot bg color sama dengan oke. Nah, tampilannya belakangnya udah oke. Tapi kita mau limit dia ke ini ya, ke sampai 120 aja. Nah, jadi kita update di y axis-nya, di x axis-nya. Dan sama dengan 0, kita mau buat range-nya itu dia dari 0 sampai 120. Oke, kita jalankan. Nah, langsung kita penuh datanya dari 0 sampai 120. Upload itu kayak tadi bisa aku bilang, itu kita bisa hover, jadi kita bisa lihat datanya itu langsung. Kita bisa zoom juga, tinggal drag aja, kita lihat penyebaran datanya dan double klik untuk kembali ke awal gitu. Nah, Plotly itu juga bisa langsung download di sini, tinggal tekan download, maka langsung ke download tuh. Teman-teman bisa langsung pakai gambarnya gitu. Nah, terus selanjutnya kita lihat korelasi dari data kita, dari GDP-nya. Dari GDP dan emisinya. Kita coba panggil data.core. Nah, kita bisa lihat GDP per kapita annual CO2 emisi itu memiliki korelasi sebesar 67%. Nah, korelasi yang besar itu biasanya 70 sampai 80% ke atas. Ini sudah lumayan, tetapi belum cukup besar. Nah, fungsi dari library Seaborn juga sering sekali digunakan itu Seaborn heatmap. Kita lihat heatmap dari data korelasi kita. Nah, bisa kita lihat di sini, kita langsung nampilkan visual daripada data korelasi kita. Nah, ini akan sangat berguna. Nah, kalau ini kita lihat lebih gelap itu lebih tidak berhubungan, tetapi kita mulai scale-nya itu dari 0,7, jadi dari paling bawah sampai 1. Nah, lalu misal kita sekarang mau coba untuk menampilkan bagaimana perbandingan CO2 per kapita Indonesia dibandingkan dengan semua negara lainnya. Nah, pertama kita pre-processing semua negara, jadi kita dapat data negara semuanya, min-nya. Nah, min negara semuanya itu ada 4,5, sedangkan di Indonesia itu bisa kita lihat di sini Indonesia itu bisa kita lihat tuh Indonesia itu minnya hanya 0,9, sangat jauh sekali kan dari 0,4 tadi. Nah, kita mau visualisasi data tersebut ke dalam line chart lagi. Kita panggil aja yang tadi, sama soalnya. Yang ini. Nah, tapi kita bedanya di sini, satunya kan Indonesia, satunya lagi kita mau world. Jadi kita pakai yang df plot. Ini. df plot. df plot. Nah, lalu kita dapatkan hasilnya sebagai berikut.
Nah, dari hasil yang kita dapatkan tadi, kita bisa lihat yang world itu dengan oranye. Nah, kita lihat sangat berbeda jauh dengan Indonesia. Nah, mean-nya daripada Indonesia itu, negara itu, pada tahun 1960 itu, rata-rata itu memiliki nilai 3, padahal Indonesia hanya memiliki nilai 0,2 kurang lebih. Tetapi Indonesia tetap meningkat dan dunia mulai stabil mean-nya. Kita dapat menceritakan cerita ini kalau Indonesia tuh di bawah apa saja yang bisa kita lakukan dan apa langkah-langkah yang bisa kita gunakan seperti menjawab business question yang ada. Mungkin aku akhiri dengan quote di sini, yaitu visualization answer to question you didn't know you had dari Ben Shneiderman. Nah, ini merupakan relatable sekali karena kita sendiri kadang nggak tahu kita tuh punya masalah itu. Nah, ini beberapa referensi aku yang bisa dibaca. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan lebih lanjut juga boleh kontak aku di LinkedIn atau Instagram di sini. Nah, aku tunggu 2 menit untuk pertanyaannya. Boleh on mic atau dari chat juga boleh. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah jelas semua ya. Mungkin terima kasih semuanya telah menghadiri webinar pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kesalahan pada pengucapan atau informasi. Semoga informasi yang sudah aku sampaikan dapat berguna teman untuk kedepannya. Terima kasih semuanya, selamat siang.